range-nya. So, range-nya 1, 2, 3 juga. Oke ya. Semoga kalian bisa memahami ini dengan mudah. Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa menentukan banyaknya pemetaan dari dua buah himpunan, lalu memahami maksud dari korespondensi satu-satu. Oke ya, langsung aja kita mulai ke yang pertama, menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Oke, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan? Nah, di sini Pak Beni mulai dari himpunannya dulu ya. Ada himpunan A sama himpunan B. Misalkan himpunan A itu isinya 2, 3, sama 4. Lalu himpunan B isinya A sama B. Pertanyaannya, tentukanlah banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, sekarang kita lihat nih. Soalnya kan dari A ke B. Berarti A itu merupakan daerah asalnya, lalu si B merupakan daerah tujuannya atau daerah kawannya. Bisa dipahami ya, itu kan konsep pemetaan yang ada di video sebelumnya. Berarti A itu domain, B itu kodomainnya. Nah, sekarang kan yang ditanya ada berapa kemungkinan pemetaannya. Kita harus tahu dulu arti pemetaan itu apa. Pemetaan sama dengan fungsi kan? Nah, waktu itu kita tahu yang namanya fungsi berarti menghubungkan semua anggota yang ada di himpunan asal. Berarti kasusnya di sini semua anggota di A ke tepat satu anggota di B. Nah, baru kita coba cek kemungkinan jawabannya. Kemungkinan pertama, 2 bisa dihubungkan ke bilangan yang A, 3 ke A, 4 ke A juga. Boleh kan kayak gini? Karena semua anggota di A sudah kita hubungkan ke tepat satu anggota di B. Kemungkinan kedua, bisa aja 2 ke B, 3 ke B, 4 ke B juga. Boleh kan? Kemungkinan selanjutnya bisa aja 2-nya ke A, lalu 3-nya ke A, 4-nya ke B. Terus kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke B. Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke B. Bisa kan? Next, kemungkinan selanjutnya bisa aja 2 itu ke A, lalu 3 ke B, dan 4 ke A. Next, bisa aja 2 ke B, lalu 3 ke A, dan 4 ke A. Bisa kan? Nah, kemungkinan terakhir bisa aja 2-nya ke B, lalu 3-nya ke B, dan 4-nya ke A. Kayak gitu. Masih ada nggak kemungkinan lain lagi? Kalau kalian mau coba sih boleh, tapi sebenarnya kemungkinannya cuma 8 ini aja. Makanya Pak Beni siapkan 8 space itu. Ini kok udah tahu aja 8? Sebenarnya nanti ada rumusnya. Coba kalian bayangkan ya, ini kan si A anggotanya 3, si B anggotanya 2. Nah, kalau anggotanya aja cuma 3 sama 2 ini bisa 8, bayangkan kalau anggotanya ada misalnya A-nya ada 20, terus B-nya ada 30. Wow, bakal banyak banget kan? Nggak mungkin dong kita mau gambar-gambarin ini semua. Makanya nanti kita akan gunain rumus aja untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Oke? Oke, ini dia rumus untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari suatu himpunan ke himpunan yang lain. Nah, misalkan kita mau cari pemetaan dari himpunan A ke B ya. Berarti kan asalnya di A, tujuannya ke B. Nah, banyaknya pemetaan rumusnya banyaknya anggota tujuan berarti si B dipangkatin banyaknya anggota asal berarti si A. NB pangkat NA gitu ya. Nah, supaya kalian lebih paham, kita langsung aja ke contohnya. Di sini himpunan A-nya itu 2, 3, 4, himpunan B-nya A sama B. Nah, kita cek dulu. Di sini NA atau banyak anggota A ada berapa? Di dalamnya ada 1, 2, 3 kan? Berarti NA sama dengan 3. Lalu banyak anggota B, NB sama dengan 1, 2. Berarti ada 2 aja kan? Berarti NA-nya 3, NB-nya 2. Nah, yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B. Tujuannya B, awalnya atau asalnya ada di A. Berarti nanti NB pangkat
Na gitu ya. Sama dengan NB-nya ada 2, pangkat Na-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar kan? Tadi di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kayak gitu cara menentukan banyaknya pemetaan. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita beralih ke korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah fungsi yang memetakan setiap anggota pada himpunan A kepada tepat satu anggota pada himpunan B dan juga sebaliknya. Inilah nanti yang membedakan antara fungsi biasa dengan fungsi yang korespondensi satu-satu. Kalau fungsi biasa, kita cuma memikirkan himpunan asalnya. Sedangkan kalau di korespondensi satu-satu, kita harus memikirkan himpunan tujuan juga. Contoh kayak gini. Kalau misal ada himpunan A sama himpunan B. Kalau fungsi biasa, itu kan bisa aja kayak gini. A1 ke B1, A2 ke B1, A3 ke B4, A4 ke B2. Bisa kayak gini kan? Ini udah fungsi kan? Kenapa? Karena semua anggota di A, dia memiliki pasangan satu buah di himpunan B kan? Tapi masalahnya kan di himpunan B ini ada B3 nih yang nggak punya pasangan. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Terus korespondensi satu-satu kayak gimana? Kayak gini. Misalnya A1 ke B1, A2 ke B2, A3 ke B3, A4 ke B4. Nah, kita bisa lihat kan, seluruh anggota A punya pasangan masing-masing di himpunan B. Jadi di B pun semua anggotanya punya pasangan di A, kayak gitu. Bisa dipahami ya? Jadi dari sini kita bisa simpulkan juga, kalau dia korespondensi satu-satu, berarti banyak anggota himpunan A itu harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Kalau di sini A itu ada 1, 2, 3, 4, maka himpunan B anggotanya juga harus 4. 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Oke, supaya kalian makin paham, mari kita kerjakan beberapa contoh soal berikut. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Di sini A-nya adalah bilangan prima kurang dari 5. Berapa tuh? Berarti bilangan prima yang kurang dari 5 pasti 2 dan 3 aja kan? Selanjutnya himpunan huruf vokal. Berarti mulai dari A, I, U, E, dan O. Berarti ini ya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan banyak anggota A berarti kan ada 1, 2. Berarti ada 2 aja. Lalu banyak himpunan B berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Berarti NB sama dengan 5. Nah, karena yang ditanya banyak pemetaan dari A ke B. So, kita langsung aja masukin ke rumus ya. Karena tujuannya B, berarti NB dulu yang disebut. NB pangkat NA. Berarti kan sama dengan NB-nya 5 pangkat 2. Berarti sama dengan 25. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut lagi. Sekarang banyaknya kemungkinan pemetaan dari B ke A. Ini penulisan notasi ya. Kalian mungkin waktu kelas 7 sudah pernah belajar di materi himpunan. Jadi semua bilangan asli, A itu kan bilangan asli antara 1 sampai 4. Berarti nanti ini anggotanya adalah 2, 3. Udah itu aja kan, 2 sama 3 kan. Karena antara 1 sama 4. Lanjut, yang B-nya bilangan ganjil antara 5 dan 13. Berarti kalau bilangan ganjil antara 5 dan 13, 5 sama 13-nya nggak masuk kan. Berarti isinya cuma 7, 9, lalu 11 ya kan. Nah, dari sini kita tentukan NA-nya adalah 1, 2. Berarti ada 2. Next, NB-nya sama dengan 1, 2, 3. Berarti ada 3. So, karena yang ditanya berapa banyak pemetaan dari B ke A, ingat ya, asalnya B, tujuannya A. Berarti rumus pemetaannya jadi NA. Ingat tujuan dulu ya, baru awal. NA pangkat NB. Nah, NA-nya kan 2.
pangkat NB. NB-nya 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya kan? Ya udah kayak gitu aja. Gampang kan? Oke, lanjut lagi. Diagram panah yang menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan A ke himpunan B adalah yang mana? Kita cek yang kiri atas dulu ya. Di sini P-nya dihubungkan ke 1, Q ke 3, R ke 2. Berarti semuanya masing-masing punya pasangan satu semua kan? Jadi yang ini korespondensi satu-satu. Next, yang kiri bawah. Yang ini P ke 3, Q ke 1, R kedua, berarti ini juga korespondensi satu-satu karena dia masing-masing memiliki satu pasangan. Next, nah yang kanan atas ini coba kita lihat. P sama 1, berarti masing-masing punya satu pasangan kan? Q sama 3, tapi R juga ternyata sama 3. Berarti 3 ini pasangannya ada 2, Q sama R. Berarti ini salah ya. Dan lagi di sini 2-nya juga nggak punya pasangan. Berarti yang ini bukan korespondensi satu-satu. Cek yang terakhir. Di sini jelas ya, 1 ini nggak ada temen. Berarti udah pasti bukan korespondensi satu-satu. Bisa dipahami kan sampai sini? Oke, lanjut lagi ke soal terakhir. Di antara HPB berikut ini, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Ini gampang ya. Masih ingat yang fungsi? Kalau fungsi kan yang penting, yang pertamanya ini nggak ada yang sama kan? Itu kalau fungsi. Kalau korespondensi satu-satu, semuanya nggak boleh ada yang sama. Gitu aja, gampang kan? Kita cek satu-satu nih ya. Kalau opsi yang A, ini domainnya ada A, B, sama C. Berarti daerah asalnya udah beda semua kan? Next, sekarang kita cek daerah hasilnya. Di sini ada 1, 2, sama 2. Wah, ini ada yang sama nih. Berarti dia bukan korespondensi satu-satu. Oke? Next, yang kedua. Di sini domainnya ada A, terus A lagi. Ini aja udah pasti bukan fungsi. Kalau dia bukan fungsi, udah pasti bukan korespondensi satu-satu. Oke? So, ini salah. Next, yang C. Domainnya A, B, sama C. Benar. 1, 2, dan 3. Semuanya sudah beda kan? Berarti ini adalah korespondensi satu-satu. Next yang D. Kalau D itu kan domainnya udah beda semua nih. A, B, sama C. Tapi hasilnya itu semuanya ke 1 kan. Nah karena sama semua, berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Gampang kan? Oke, pertama Pak Beni akan jelaskan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami maksud dari notasi fungsi, lalu menentukan rumus fungsi, dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan notasi dan rumus fungsi. So, kita langsung aja ke yang pertama, memahami maksud dari notasi fungsi. Oke, apa itu notasi fungsi? Notasi ini artinya lambang, berarti kalau notasi fungsi, artinya lambang fungsi. Lalu bagaimana cara melambangkan fungsi? Kayak gini. Fungsi itu dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya F kecil atau G kecil atau H kecil dan sebagainya macamnya ya. Nanti banyak huruf yang bisa kalian pakai untuk menuliskan fungsi ini. Tapi umumnya memang kalau nggak F, G, H biasanya sih itu. Lalu fungsi F yang memetakan himpunan A ke B dinotasikan sebagai yang kayak gini, yang ada di kotak kuning ini ya. Jadi fungsi itu kan tadi huruf kecil, yang F kecil ini. Nah, dari himpunan A ke himpunan B ditulisnya dengan huruf besar. Himpunan itu huruf besar ya, jadi huruf besar A, tanda panah, huruf besar B. Itu cara menulis fungsi gitu. Nah, fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan dengan F.2 X tanda panah Y. Jadi maksudnya X ini anggota himpunan asal, Y ini anggota himpunan tujuan. Supaya lebih paham, lihat gambar yang ada di sebelah kanan deh. Misalkan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A isinya tuh ada X, lalu himpunan B isinya Y kan? Nah, fungsi F itu menghubungkan atau memetakan dari himpunan A ke himpunan B.
Yang dia petakan di sini anggotanya si X nih. Jadi X dipetakan ke Y. Makanya kalau dikasih notasi, nulisnya kayak gini, F.2 X tanda panah Y. Artinya dari X ke Y. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Lanjut poin terakhirnya nih. Y merupakan bayangan dari X, sehingga dituliskan menjadi Y sama dengan Fx. Nah, maksudnya apa itu? Kita lihat. Jadi Y yang ini itu kan sebenarnya berasal dari X. X yang dihubungkan pakai F sehingga jadi Y. Nah, makanya berarti nilai Y ini kan sebenarnya sama dengan nilai dari fungsi dari X kayak gitu. Makanya setiap kali kita ketemu Fx itu maksudnya nilai Y-nya. Atau bisa juga kebalikannya. Kalau ditanya Y berarti maksudnya Fx. Bisa dipahami ya? Oke, tadi kita sudah membahas tentang notasi atau lambang fungsi. Sekarang bagaimana cara menentukan rumus fungsinya? Sebenarnya kalau kita sudah tahu notasi fungsi, menentukan rumus fungsinya gampang banget. Coba deh, tadi kan notasi fungsi itu F.2x tanda panah. Nah, ini kan isi fungsinya. Nah, kalau kita mau menentukan rumusnya, tinggal ubah bentuk yang ini ke dalam bentuk Fx sama dengan, udah gitu aja. Jadi titik 2 sama tanda panah itu diganti dengan tanda kurung dan sama dengan. Jadi setiap kali kalian ketemu Fx sama dengan titik-titik itu udah rumus fungsi. Gitu, bisa dipahami kan? Supaya lebih paham Pak Benny contoh deh. Misalnya gini, kalau ada notasinya kayak gini, F.2x terus 2x tambah 3. Berarti rumus fungsinya jadiin aja kayak gini. F buka kurung x sama dengan, ambil isi fungsinya. Jadi 2x tambah 3. Udah, ini rumus fungsinya. Gampang kan? Oke ya, bisa dipahami kan? Sekarang coba kita cek. Kalau x-nya sama dengan 1, f1-nya berapa? Kita lihat nih. F1 berarti setiap kali kita lihat x diganti sama angka 1. Berarti f1 sama dengan a. Kan ini a kali x, berarti a kali 1 ditambah b. A kali 1 A doang kan, tambah B. Ya udah kayak gitu jadinya. Gimana kalau X-nya sama dengan 2? Berarti A kali 2 tambah B. A kali 2 berarti 2A kan, tambah B. Udah gitu aja. Lalu gimana kalau X sama dengan K? Berarti FK sama dengan, tinggal A dikali X-nya diganti sama K. Ya udah, A kali K tambah B. Sama dengan A kali K ya KA tambah B. Udah gitu aja. Bisa dipahami kan? Oke, kita langsung ke contoh soal aja supaya kalian makin paham maksud dari notasi dan juga rumus fungsi. Diketahui F.2x. Nah, ini notasi fungsi ya. Tadi kan ingat kalau ada F.2x terus tanda panah, berarti itu adalah notasi fungsi. Notasi fungsinya 2x kurang 1. Yang pertama, tentukan rumus fungsinya. Ini gampang. Notasinya udah tahu, berarti titik 2 sama panah kita ganti aja jadi F buka kurung X sama dengan 2X kurang 1. Udah selesai rumus fungsinya. Gampang kan? Lanjut ya. B. Bayangan dari 7. Bayangan dari 7 maksudnya berarti 7 ini adalah nilai X-nya. Berarti setiap kali kalian lihat X diganti dengan angka 7. Bisa dipahami ya? Berarti ini maksudnya adalah F7 sama dengan 2 dikali 7 dikurang 1. 2 kali 7 kan 14, lalu dikurangin 1 sama dengan 13. Gampang ya. Lanjut yang terakhir nih, yang C. Nilai dari F-3, langsung aja. F-3 berarti setiap kali kalian lihat X diganti dengan minus 3. So ini jadi 2 dikali minus 3 dikurangin 1. 2 kali minus 3 kan minus 6. Dikurang 1. Minus 6 kurang 1 ya minus 7. Oke ya, gampang soal ini kan? Oke, sekarang kita lanjutkan ke variasi soal yang sedikit berbeda ya. Diketahui Fx sama dengan 3x dikurang 5. Jika Fk sama dengan 7, maka tentukanlah nilai dari K. Oke, kita fokusnya ke FK ya sekarang. Berarti karena K itu yang di dalam kurung, sehingga setiap kali kalian ngelihat X diganti sama K. Oke ya, bisa dipahami kan? Berarti nanti FK
sama dengan 3 X-nya nih diganti sama K, berarti 3K dikurang 5. Nah, FK ini ternyata sama dengan 7 kan? Berarti kita tinggal tulis di sini sama dengan 7. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Berarti nanti 3K itu sama dengan minus 5 pindahin ke kanan jadi plus kan? Berarti jadi 7 tambah 5. Berarti 3K sama dengan 12. Kalau 3K sama dengan 12, maka K-nya aja sama dengan 12 bagi 3 kan? Berarti sama dengan 4 gitu. Gampang kan? Lanjut lagi. Fungsi G didefinisikan dengan rumus Gx sama dengan 1 kurang 2x. Dengan domain min 2, 1 sama 2. Yang pertama buatlah tabel HPB. Masih ingat ya HPB? HPB itu himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Lalu yang kedua nanti gambarlah grafik fungsinya. Oke, nah kita mulai dari tabelnya dulu nih. Ingat tadi kan, menulis fungsi itu kan nggak harus F kecil, bisa aja G. Makanya di sini Gx. Jadi intinya sama aja sih. Nah, katanya domainnya itu minus 2, 1 sama 2. Domain itu kan daerah asal. Nah, daerah asalnya tentu saja nilai X, ya kan? Maka kita tulis aja di tabelnya. Berarti ini minus 2, lalu 1, dan 2. Oke, sampai situ bisa dipahami kan? Selanjutnya, baru kita cari nilai Gx-nya. Misalkan aja dicoret-coretan nih. Berarti kalau misalnya ditanya G min 2, berarti kan tinggal ganti X-nya sama minus 2. Jadi 1 kurang 2 dikali X-nya tadi minus 2. Berarti ini kali minus 2. Sama dengan 1. Nah, 2 kali minus 2 itu kan minus 4 kan? Berarti ini 1 kurang minus 4. 1 kurang minus 4 sama dengan 5, ya kan? Berarti kalau X-nya minus 2, Gx-nya adalah 5. Sampai situ bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Kalau misalkan X-nya 1, berarti kan G1 sama dengan 1 dikurang 2 kali 1. Sama dengan 1 kurang 2 kali 1 ya 2. Berarti 1 kurang 2 ya minus 1 kan. Berarti kalau X-nya 1, Gx-nya minus 1. Gitu. Next yang terakhir nih. Kalau misalkan G-nya 2, berarti kan ini jadi 1 kurang 2 kali 2. Berarti sama dengan 1 kurang 4. 1 kurang 4 sama dengan minus 3. Jadi kalau X-nya 2, maka G-nya adalah minus 3. Oke deh, itulah pasangan-pasangannya. Kalau misalkan nanti diminta himpunan pasangan berurutannya, ya kita tulis aja. Berarti kan kayak biasa, daerah asalnya dulu, berarti X-nya dulu. Jadi min 2,5. Lalu 1 sama min 1. Ini 1 dan min 1. Selanjutnya berarti 2 sama minus 3. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Lanjut, sekarang kita coba gambar fungsinya. Kita cek dulu. Kalau X-nya min 2, Gx-nya 5. Nah, masih ingat kan ya? Nilai Gx tadi itu kan sama dengan nilai Y. Kalau di sumbu koordinat, Gx itu nilainya Y. Mau Gx, Fx, Hx, itu kan semuanya fungsinya. Itu sama dengan Y. Oke? Lanjut. Berarti kalau X-nya min 2, Y-nya 5. Min 2, 5. Berarti kan di sini posisinya. Selanjutnya, kalau misalnya X-nya 1, Y-nya minus 1. X1 di sini, Y minus 1. Berarti di sini kan? Di sini ya. Bisa kelihatan kan? Lanjut, kalau misalnya X-nya 2, Y-nya minus 3. X-nya 2, Y-nya minus 3. Berarti di sini. Y-nya minus 3 kan? Berarti di sini. Ya udah, kita tinggal hubungkan aja titik-titik ini dengan suatu garis lurus. Ini sorry ya, Pak Benny nggak pakai penggaris. Jadi kurang lebih gambarnya kayak gini. Nah, kurang lebih gambarnya kayak gitu. Oke ya? Bisa dipahami kan? Oke, kita masuk ke contoh soal terakhir. Nah, tipe soal kayak gini itu lumayan sering muncul di berbagai macam ujian tentang fungsi. Kayak kita mulai aja. Diketahui fungsi Hx sama dengan Ax ditambah B. Dengan H1 sama dengan 5,
Lalu H-1 sama dengan 1. Di sini ada 3 pertanyaan, kita fokus ke yang pertama dulu ya. Katanya tentukan nilai A dan B. Nah, cara kerjanya gimana? Kita mulai dari informasi pertama nih. Katanya H1 sama dengan 5. Kita tulis H1 berarti kan kalau kita lihat fungsi Hx ini ya, berarti kan setiap kali kita lihat X diganti sama 1 dong ya kan? Berarti A kali 1 tambah B, A kali 1 ya A aja kan, berarti sama dengan A tambah B, nilainya ternyata sama dengan 5. Oke, kan yang di sini sama dengan 5. Lanjut ya. Selanjutnya kalau misalkan H-1 berarti kan A dikali minus 1 tambah B. Berarti A kali minus 1 ya minus A tambah B. Nilainya ternyata di sini 1 kan, berarti ya tulis aja sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya gini. A sama B itu kan dua-duanya nggak diketahui. Nah, cara mengetahuinya gimana? Metodenya namanya eliminasi. Jadi kita hapus satu variabel sehingga kita bisa mencari variabel yang lain. Nah, kita caranya tinggal kurangkan aja ini. Oke ya. Nah, kalau kita kurangkan berarti kan nanti A dikurang minus A. Berarti A tambah A kan? Jadi 2A. B dikurang B. Habis dong B kurang B sama kayak 2 kurang 2. Langsung 0 kan? Jadi kalau B kurang B habis. Sama dengan 5 kurang 1. Ya 4. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Lanjut. Kalau 2A sama dengan 4. Maka A-nya aja sama dengan 4 bagi 2. Ya 2. Gitu. Sekarang kita sudah dapat nilai A-nya. Baru kita cari B-nya. Caranya gimana? Kalian boleh masukkan ke rumus yang atas, yang ini, A plus B sama dengan 5, atau yang bawah. Yang mana aja kalian masukin, hasilnya pasti sama aja selama hitungan kalian benar. Oke ya, Pak Beni ambil contoh yang atas aja. Misalnya A plus B sama dengan 5. A-nya kita udah tahu 2, berarti ini 2 tambah B sama dengan 5. Maka B-nya aja sama dengan 5 kurang 2 kan? Sama dengan 3. Udah deh. Berarti nilai A-nya 2, B-nya 3. Jadi pertanyaan yang A kita sudah selesaikan. Lanjut yang B, rumus fungsinya. Rumus fungsi tadi kan Hx sama dengan Ax tambah B. A sama B udah tahu, berarti kita tinggal masukin aja. A-nya 2 berarti jadi 2x tambah B-nya 3.